Kita tumbuh dengan satu keyakinan sederhana bahwa kerja keras akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Dan untuk waktu yang lama, kita tidak pernah benar-benar mempertanyakannya. Karena memang itu terdengar masuk akal. Tapi ada satu hal yang pelan-pelan mulai terasa janggal, bahwa di dunia nyata kerja keras tidak selalu menghasilkan arah. Ada orang yang terus bergerak, hari berganti, usaha bertambah, tapi posisinya tetap sama. Ini bukan karena mereka diam, justru sebaliknya. Mereka terus berjalan, di arah yang mereka tempuh tidak benar-benar membawa mereka keluar. Di titik ini, banyak orang mulai berpikir, mungkin aku kurang keras, dan tanpa sadar mereka menambah kecepatan di arah yang sama. Padahal yang jarang disadari, masalah tidak selalu ada di seberapa keras kamu bergerak, tapi di arah dari pergerakan itu sendiri. Kita sering mengira semua usaha akan membawa hasil selama cukup lama, selama cukup keras. Tapi kenyataannya tidak semua usaha bergerak dalam sistem yang memberi hasil. Ada usaha yang hanya cukup untuk menjaga keadaan tetap berjalan, bukan untuk mengubah posisi. Dan ini bagian yang sulit diterima, bahwa seseorang bisa bekerja sangat keras dan tetap tidak kemana-mana, bukan karena dia gagal, tapi karena sistem tempat dia bergerak memang tidak memberi ruang untuk naik. Kita sering melihat hasil tanpa melihat struktur di belakangnya, dan membandingkan posisi tanpa memahami kondisi. Dan akhirnya kita menyederhanakan semuanya menjadi satu hal: siapa yang lebih kerja keras. Padahal realitanya jauh lebih kompleks, karena tidak semua orang bermain di permainan yang sama. Ada yang bergerak dengan ruang, ada yang bergerak dengan batas, ada yang bisa salah lalu mencoba lagi, ada yang salah sekali dan harus mulai dari awal. Dari luar semua terlihat seperti usaha, tapi di dalam tekanannya tidak pernah sama. Dan ketika hasilnya berbeda, kita menyebutnya perbedaan kemampuan. Padahal seringkali itu adalah perbedaan kondisi. Jadi, sebelum bertanya, kenapa belum berhasil? Mungkin ada pertanyaan lain yang lebih jujur untuk diajukan. Apakah aku sedang bergerak di sistem yang benar? Kalau memang sistemnya tidak selalu sama, maka pertanyaan berikutnya bukan lagi soal seberapa keras kita berusaha, tapi di kondisi seperti apa kita memulai. Karena di dunia nyata, perbedaan itu sering tidak terlihat di hasil, tapi di awal. Ada yang memulai dengan ruang untuk mencoba tanpa tekanan berlebihan, ruang untuk salah tanpa langsung jatuh terlalu jauh. Dan ada juga yang memulai dengan batas, di mana setiap langkah harus benar, karena satu kesalahan kecil bisa berdampak besar. Perbedaannya halus, efeknya panjang. Karena ketika seseorang punya ruang, dia bisa bereksperimen, dia bisa salah, belajar, lalu memperbaiki. Sementara yang tidak punya ruang, seringkali tidak punya kesempatan yang sama untuk mencoba. Dan tanpa sadar, ini mempengaruhi cara seseorang bergerak, bukan hanya hasilnya, tapi cara berpikirnya. Ada yang bisa mengambil risiko, karena kalau gagal masih ada tempat untuk kembali. Dan ada yang harus bermain aman, karena gagal bukan sekedar pelajaran, tapi bisa jadi kemunduran besar. Di titik ini, perbedaan bukan lagi soal kerja keras, tapi tentang seberapa besar ruang yang kamu punya untuk bergerak. Dan ini yang sering tidak kita lihat. Ketika kita membandingkan hasil, kita melihat siapa yang lebih cepat sampai, tapi tidak melihat siapa yang harus berjalan dengan beban lebih besar.
Akibatnya, kita mulai menyederhanakan sesuatu yang sebenarnya kompleks. Kita bilang, yang berhasil berarti lebih mampu. Padahal, seringkali mereka hanya bermain di kondisi yang berbeda. Dan ketika kamu mulai melihat itu, pelan-pelan kamu akan sadar bahwa mungkin selama ini bukan kamu yang tertinggal, tapi kamu mulai dari tempat yang memang lebih jauh. Kalau cara awal saja sudah berbeda, maka cara seseorang bergerak juga tidak akan sama. Dan perbedaannya tidak selalu terlihat dari hasil, tapi dari bagaimana mereka menjalani hari. Kita mungkin sering mendengar banyak cerita tentang kesuksesan, tentang bagaimana seseorang bisa sampai ke titik tertentu melalui kerja keras, konsistensi, dan kebiasaan yang terus dijaga. Dan mungkin itu benar, tapi ada satu hal yang sering tidak terlihat, bahwa tidak semua orang punya ruang yang sama untuk menjadi konsisten. Ada orang yang bisa mengatur waktunya, punya energi untuk fokus, punya ruang untuk mengulang hal yang sama setiap hari. Dan ada juga yang waktunya sudah habis, bahkan sebelum dia sempat memikirkan itu. Ada yang harus membagi fokusnya untuk kebutuhan lain yang tidak bisa ditunda. Ada yang harus memastikan hari ini selesai dulu sebelum bisa berpikir tentang masa depan. Dan di kondisi seperti itu, konsistensi bukan soal niat, tapi soal apakah dia punya ruang untuk melakukannya. Tanpa sadar, ini membuat cara setiap orang bergerak jadi berbeda. Ada yang bisa membangun sesuatu sedikit demi sedikit, karena dia punya waktu untuk mengulang. Dan ada yang harus mulai lagi setiap kali keadaan memaksanya berhenti. Dari luar, keduanya terlihat sama-sama berusaha, tapi di dalam, ritmenya tidak pernah sama. Dan ketika hasilnya berbeda, kita menyebutnya disiplin. Padahal, seringkali, itu adalah perbedaan kapasitas. Seperti yang pernah kita lihat, tidak semua orang gagal karena mereka berhenti. Kadang mereka berhenti karena memang tidak punya pilihan. Dan di titik ini, perbedaannya mulai terasa semakin jauh. Bukan karena salah satu tiba-tiba berubah drastis, tapi karena cara mereka bergerak tidak pernah benar-benar setara sejak awal. Dan mungkin disinilah banyak orang mulai merasa lelah, bukan karena mereka tidak mau berusaha, tapi karena mereka terus mencoba untuk menjadi konsisten di kondisi yang tidak selalu memberi ruang untuk itu. Dan perlahan pertanyaannya berubah, bukan lagi kenapa kita tidak bisa seperti mereka, tapi apakah kondisi tempat kita berdiri memang memungkinkan kita untuk bergerak dengan cara yang sama. Di titik tertentu, semua ini mulai terasa, bukan dalam bentuk teori, bukan juga dalam bentuk pemikiran yang jelas, tapi dalam bentuk rasa yang pelan-pelan muncul dan sulit dijelaskan. Kita tetap menjalani hari seperti biasa, masih berusaha, masih bergerak, masih melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja, tapi di dalam mulai muncul pertanyaan kecil yang tidak pernah benar-benar hilang. Kenapa rasanya tetap di tempat yang sama? Kita sudah mencoba lebih disiplin, sudah mencoba lebih keras, bahkan mungkin sudah mencoba lebih sabar, tapi hasilnya tidak banyak berubah. Dan di titik itu, arah pikiran mulai bergeser, bukan lagi melihat keluar, tapi perlahan mengarah ke dalam. Mungkin kita yang kurang,
sendiri. Setiap hal yang tidak berjalan terasa seperti bukti bahwa kita belum cukup baik. Padahal kita tidak berhenti, kita hanya tidak melihat perubahan yang kita harapkan. Dan itu justru terasa lebih melelahkan, karena kita tidak tahu harus memperbaiki apa. Dan di sini banyak dari kita mulai kehilangan arah, bukan karena kita menyerah, tapi karena kita terus berjalan tanpa benar-benar tahu apakah jalan ini akan membawa kita kemana. Dan mungkin ini bagian yang paling sunyi, ketika kita tidak berhenti, tapi juga tidak merasa maju. Ketika kita tetap bergerak, tapi mulai kehilangan keyakinan, bukan pada tujuan, tapi pada diri kita sendiri. Dan di titik itu, semuanya terasa lebih berat. Bukan karena hidup tiba-tiba berubah, tapi karena cara kita melihat diri sendiri mulai berubah. Dan mungkin disinilah banyak dari kita sebenarnya tidak gagal, tapi perlahan mulai kehilangan arah. Sampai di sini, kita mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Masalahnya bukan hanya di seberapa keras kita berusaha, tapi di cara usaha itu bekerja. Seringkali kita bahkan tidak sadar bahwa kita sedang bermain di sebuah sistem dengan aturan yang tidak selalu kita pahami. Kita fokus bergerak tanpa benar-benar tahu bagaimana permainan ini dimainkan. Seperti bermain game tanpa tahu mekaniknya. Kita menekan tombol, mencoba berulang, berharap menang, tapi tidak pernah benar-benar mengerti apa yang menentukan hasilnya. Bukan berarti usaha kita salah, tapi tanpa memahami cara mainnya, usaha itu sering tidak cukup. Di dunia nyata, hal yang sama terjadi. Ada usaha yang hasilnya langsung sebanding dengan waktu. Kita bekerja, kita mendapat hasil. Kita berhenti, hasilnya ikut berhenti. Ada juga usaha yang ketika dibangun tetap berjalan, tanpa harus terus diulang dari awal. Perbedaannya sederhana, tapi dampaknya besar. Kalau semua yang kita lakukan selalu berhenti di hari yang sama, kita akan terus kembali ke titik awal. Bukan karena kita kurang, tapi karena memang cara itu bekerja seperti itu. Dan seringkali ini yang kita abaikan. Kita sibuk memperbaiki diri, tapi tidak pernah benar-benar memahami sistem tempat kita bergerak. Di sisi lain, ada yang mulai melihat pola. Mereka tidak hanya bergerak, tapi mulai memahami bagaimana hasil itu terbentuk. Bukan berarti semua orang akan berhasil, tetap ada resiko, tetap ada yang gagal. Tapi ketika kita mulai mencoba dengan cara yang lebih tepat, peluang itu ikut berubah. Bukan jaminan, tapi meningkat. Dan mungkin di sini kita bisa melihatnya dengan lebih jujur, bahwa usaha tetap penting, bahkan kemampuan tetap berperan. Tapi tanpa memahami cara permainan ini bekerja, kita hanya akan terus mengulang hal yang sama. Dan ketika kita mulai memahami itu, pertanyaannya ikut berubah. Bukan lagi seberapa keras kita harus bekerja, tapi apakah kita benar-benar mengerti permainan yang sedang kita jalani? Mungkin tidak semua bisa kita kendalikan, tidak semua bisa kita samakan, tapi itu bukan berarti kita tidak punya pilihan sama sekali. Masih ada satu hal yang tetap bisa kita lakukan, bukan untuk mengubah semuanya sekaligus, tapi untuk mulai bergerak dengan lebih sadar, mulai melihat apa yang kita lakukan setiap hari, dan bertanya, apakah ini hanya mengulang atau benar-benar membangun sesuatu. Mulai memperhatikan kemana waktu kita habis, dan apakah itu membawa kita lebih dekat atau hanya membuat kita bertahan.
jalan itu salah, tapi karena belum tentu itu jalan yang bisa kita tempuh dari kondisi yang kita miliki. Di titik ini, kita mulai melihat keterbatasan bukan sebagai alasan untuk berhenti, tapi sebagai batas yang perlu dipahami. Bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk menjadi lebih realistis. Karena ketika kita berhenti memaksakan cara yang tidak sesuai, kita mulai memberi ruang untuk menemukan cara yang benar-benar bisa kita jalani. Tidak harus langsung besar, tidak harus langsung sempurna. Cukup mulai dari hal kecil yang tidak berhenti di hari yang sama. Dan mungkin perubahannya tidak akan langsung terlihat, tapi arah mulai akan berubah. Kita tidak selalu